Saudara, bertahun mungkin ya, bahkan saya berani mengatakan berabad-abad. Ada begitu banyak tradisi yang menyelimuti atau yang membungkus yang namanya Natal. Tradisi itu dijalankan dari waktu ke waktu sehingga saya dan saudara pun memberikan istilah itu Natal pasti tidak lepas dari tradisi itu. Bahkan kadang-kadang tradisi-tradisi itulah yang kita anggap Natal. Tanpa itu bukan Natal. Saya mau berikan beberapa contoh saja tradisi yang saya maksud, saudaraku. Saudara, sudah berapa lama, berapa abad kita memahami Natal itu selalu ada pohon terang. Maka bagaimanapun susahnya diusahakan ada pohon terang. Apakah dari plastik atau imitasi, atau nebang pohon, atau pakai bahan daur ulang, recycling, atau apa saja. Karena itu Natal. Kalau nggak ada itu, nggak seru Natal tuh. Apalagi saudaraku, tradisi malam kudus. Saudara bayangkan kalau satu acara yang dikatakan Natal nggak nyanyi malam kudus. Sekalipun kadang-kadang nggak tepat nyanyi kan. Karena perayaannya di siang, kita nyanyinya malam. Ya kan? Pagi perayaannya, kita tetap nyanyi malam. Karena itu malam kudus melekat. Natal ya malam kudus. Apalagi saudaraku. Ada banyak tradisi yang kita anggap itulah Natal. Natal itu harus ada menyalakan lilin. Kalau nggak ada menyalakan lilin, nggak Natal dong. Ya kan, maka kita buat nyalakan lilin. Oh, ada gereja-gereja tertentu, ada orang tertentu yang punya konsep kalau Natal itu biasanya identik ada drama. Ya kan? Ada persembahan macam-macam lah. Ada dekor yang indah. Saudara bisa sebutkan rinci begitu banyak tradisi yang membungkus, yang membalut Natal seolah-olah itu menjadi identitas Natal. Saking kentalnya, saking banyaknya tradisi itu sehingga sebetulnya kadang-kadang esensi Natal itu sendiri jadi hilang. Saudaraku. Sesuatu yang semestinya kita rayakan, sesuatu yang semestinya menjadi utama, sesuatu yang semestinya menjadi satu dasar adanya Natal itu jadi hilang. Saudara, menjelang bulan Desember saya banyak melakukan perenungan, Tuhan, kapan pandemi ini berakhir? Karena saya ingin semua jemaat bisa ketemu. Tapi sampai pertengahan tetap juga masih makin kesini makin tinggi. Saudara, jadi secara terus terang, secara jujur saya bergumul. Karena secara hati saya ingin semua orang ketemu. Tetapi keadaan ini juga memaksa saya untuk boleh mengasihi kita supaya jangan semua ketemu. Tapi saudara, dalam perenungan saya ini justru saya diingatkan satu hal. Bagaimana kalau tradisi-tradisi yang selama ini membalut Natal itu ditelanjangi satu-satu? Enggak ada pohon Natal, tidak ada nyanyi malam kudus yang lampunya dimatikan, tidak ada lilin dinyalakan sama-sama, pegang lampu mati, tidak ada drama Natal, tidak ada dekorasi Natal, tidak pakai baju baru Natal, tidak kumpul bersama-sama. Bagaimana kalau itu dibuang semua? Sudah dalam perenungan saya, bagaimana kalau itu dibuang semua? Dan sepertinya masa-masa ini Tuhan ingin itu dibuang semua. Dalam pengertian konteks ini. Pertanyaan saya, apakah Natal jadi tidak ada? Saudara, justru situasi krisis ini mengajarkan kita, Allah ingin membawa saya dan saudaraku dalam perenungan saya mengalami kembali Natal yang sebenarnya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita tema malam ini mengikuti tema yang ditentukan oleh PGI dan KWI ya, tentang Immanuel. Ya, tahun lalu saya juga yang khotbah malam
malam Natal gini dan saya membawakan tema Immanuel, ayatnya persis sama. Ya, masih ada file saya. Ya, jadi saya waktu mau khotbah, aduh Tuhan mau saya bicara apa ya? Tahun lalu saya sudah bicara tentang ini, saudaraku. Jadi satu pergumulan yang tidak gampang juga. Tapi saya minta Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami malam hari ini. Sudah, mari kita membaca bersama-sama satu ayat ini. Matius 1 ayat 23. PGI memberikan satu tema, mereka akan menamakannya Immanuel. Memang dalam tema itu saya ganti sesuai ayat dalam Alkitab itu. Mereka akan menamakan dia, saya ganti gitu ya, Immanuel. Saya akan membaca untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya akan membaca untuk kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kalau saudara membaca ayat ini, sudah ternyata kalau kita membaca di dalam Injil Matius memberikan satu pengertian yang sangat jelas bahwa inti Natal itu adalah bagaimana Tuhan, atau inti Natal itu adalah tentang Tuhan Allah yang mau berdiam bersama-sama dengan kita. Dan dalam kitab Injil Matius di awal dikatakan ini. Inti Natal adalah tentang Allah yang mau diam di antara kita. Saudara, mungkin saya dan saudara ketika hanya memahami itu ya, so apa yang mah. Mungkin banyak orang sudah terbiasa mendengar istilah ini, saudaraku. Tapi mari kita coba lihat, mengapa begitu dahsyat berita ini. Saudara, ini bukan sekedar berita. Ini berita yang sebetulnya berita yang abadi, yang terus menerus diberitakan tentang Natal itu. Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat ini, ya kita coba lihat dulu dari pengertian kata Immanuelnya, ya di situ dipakai istilah Immanuel, ya Immanuel. Apa arti Immanuel itu sebetulnya kalau kita artikan secara kamus, itu berarti beserta kita, bersama kita, atau dengan kita. Beserta, bersama, dengan kita. Ya, Immanuel. Kemudian diartikan lagi dalam bagian B itu, ya, yang artinya di situ kan dipakai istilah Tuhan Allah beserta. Kalau dalam terjemahan bahasa kita ya, beserta kita. Jadi sebenarnya di sini dikatakan itu bisa berarti Tuhan Allah mau bersekutu, mau bersahabat, mau bersama, mau hadir ada di antara kita. Jadi secara arti kamus itu biasa kita artikan, bukan? Nah, saudara, yang menarik tadi dalam ayat tadi dikatakan mereka akan menamakan dia. Nah, kalau kita telusuri dari arti nama itu, dan itu disandangkan, diberikan kepada bayi Yesus, itu berarti Immanuel, atau kadang orang suka pakai Emmanuel, ya, ikuti Yunani mungkin Emmanuel. Ya. Immanuel itu, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar nama. Tapi Immanuel sebetulnya mendeskripsikan tentang apa yang Allah kerjakan bagi manusia. Jadi Immanuel bukan sekedar nama, ya, tapi justru mendeskripsikan. Jadi ada yang mengatakan, saudaraku, kalau Tuhan disebut Immanuel, Tuhan Yesus disebut Immanuel karena Tuhan Yesus itu menjadi Immanuel.
Ya. Jadi bukan hanya sekedar berharap ingin jadi Immanuel, bukan. Tapi nama Immanuel dilabelkan kepada Yesus karena memang Yesus yang disebut Immanuel itu dia menjadi Immanuel. Ya, ini memang agak beda dengan kita ya. Ya kita saya tidak tahu masing-masing kita punya nama pasti punya sejarah kalau ditanya orang tua. Kalau kita mah nggak ngerti ya. Ya disematkan gitu aja ya. Paling kalau Bapak Ibu mencari ya dicari yang bagus-bagus lah ya. Ya. Ada orang yang namanya Selamat ya karena pengen selamat harapan orang tuanya. Tapi sial terus. Wah, berarti salah orang tua kasih nama, digantilah. Ya, diganti namanya apa? Prihatin namanya. Ya karena selamat enggak selamat-selamat. Ya kalau dalam tradisi Jawa gitu, kalau namanya bagus, katanya terus orangnya enggak bagus, katanya keberatan bawa nama. Ya. Ya kalau saya ini keringanan bawa nama, orang sedikit pendek. Ya, jadi bapak saya pikir juga bagus juga ya. Ya namanya pendek saja. Nah, Saudara mungkin dikasih nama apa? Mungkin hanya dikasih nama. Berharap Anda belum tentu berperan sebagai apa yang dinamakan saudara itu. Ya. Nah, memang susahnya kalau orang Tapanuli itu kalau udah Bapak udah nggak ngerti namanya. Dua disingkat N, P, J, ya, JW. Nggak ngerti orang. Ya, kalau orang Jawa selalu ngerti ya. Ya. Jadi, saudara, sekali lagi kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena ini beda. Yesus bukan hanya disebut Immanuel, tapi Yesus sendiri mengerjakan deskripsi atau fungsi nama itu. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Immanuel, saudaraku, bukan sekedar nama. Nah, saudara, kenapa berita ini menjadi begitu penting? Kenapa berita ini, karya Allah ini begitu besar? Saya mencoba mengajak kita berpikir atau melihat fakta. Sebetulnya secara natur, secara kodrat, saya dan saudara itu kan memahami Allah sebagai Allah yang di mana? Di atas kan? Ya, sudah mah kalau sudah nunjuk Allah di mana? Di atas. Dan memang dia di atas. Di atas itu pengertiannya lebih tinggi dari saya dan saudara. Di atas. Bahkan di atas banget. Kalau orang Israel atau apa mempunyai gambaran itu Allah itu yang paling atas. Makanya ada istilah Elohim kan dalam Alkitab kita dalam bahasa aslinya. Elohim itu kepala panteon, kepala dewa-dewa, kasarnya dewa-dewa kalau kita pakai istilah dewa. Langit itu yang paling tinggi. Secara kodrat saudaraku, saya dan saudara dengan Allah itu jauh. Sudah di sini siapa yang paling jauh jaraknya? Artinya pangkatnya. Ya kan? Belakangan ini saja kan orang gampang jumpai presiden. Belakangan ini saja kan orang bisa nyalam presiden. Itu pun juga tidak segampang yang kita pikirkan. Berarti ada proses. Ya, saya pernah lihat itu tertangkap kamera waktu ada orang foto dengan presiden tuh sok dekat ya, mau gini tangannya kan. Langsung pengawalnya itu pegang tangannya diginikan. Ya emang dia siapa? Ya. Kak teman, gini. Karena apa? Presiden dengan kita rakyat. Nah ini Allah dengan saya dan saudara manusia. Ini Allah yang menciptakan dengan saya dan saudara yang diciptakan. Halik dengan huluk. Jauh jaraknya secara kodrat. Kalau saudara memahami secara hukum, maka saya dan saudara ini kan selalu, kalau dengan Allah kan selalu melanggar kan. Ya, siapa yang berani mengatakan diri enggak Pak, kalau saya mah selalu ngikuti kehendak Allah. Saya yang berani, saya pengen lihat sih. Kan ini positif enggak apa-apa ya saya Pak. Saya selalu taat pokoknya A, B sampai Z saya taat. Ya. Saya jujur saya sering melanggar. Secara hukum. Secara hukum saya cocok dihukum. Pantas banget. Ya, dihukum. Jadi saudara, secara kalau kita melihat bagaimana faktanya, secara kodrat, secara hukum, saya dan saudara itu tidak mungkin bisa ketemu Allah. Tidak mungkin. Dan ini saudara-saudaraku, kalau kita membaca perjanjian lama, dalam konteks orang itu, orang Yahudi, termasuk kalau saya dan saudara juga benar-benar memahami kebenaran ini, saudara nggak layak, saya nggak layak. Saudara, makanya saya selalu katakan kepada saudara,
Berkali-kali ada banyak lagu yang membuat saya nangis sebetulnya. Apa sih yang saya pikirkan? Tuhan, aku ini gak layak. Kenapa sih kok Tuhan begitu baik mau menjumpai aku? Saya ini gak layak Tuhan. Kenapa Tuhan mau bahkan memakai, bahkan memberi kesempatan untuk saya bisa melayani Engkau? Siapa emang saya ini? Ada banyak lagu yang bisa membuat saya tidak bisa menahan air mata saya. Karena saya sadar, kalau secara kodrat, secara hukum, saya sama sekali tidak bisa bersama dengan Allah. Nah tapi berita yang disampaikan dalam Natal adalah, saudaraku, peristiwa bagaimana Allah yang secara kodrat tadi tinggi, bagaimana Allah yang secara hukum kita itu yang betul memberikan, artinya kita tidak pernah bisa mengikutinya. Allah itu turun, Bapak Ibu. Benar-benar turun. Kemarin hari Minggu saya sampaikan itu. Allah bukan hanya turun-turunan, turun beneran. Tahun lalu saya masih ingat, saya ada pajang beberapa gambar. Waktu pejabat-pejabat turun, belusukan istilahnya. Tapi belusukannya pejabat tetap dikawal. Belusukannya presiden tetap dikawal pas pampres. Mau presiden mau naik tanggul tetap ada yang ngawasi. Kalau dia mau terpelanting pasti ada tangan yang menyambar. Tapi Allah kita ini bukan turun yang kayak gitu. Allah kita ini benar-benar turun. Dan mengambil bahagian. Mengambil tempat yang rendah. Kenapa? Supaya siapa saja dari golongan mana saja bisa menjumpai dia. Saudaraku, apakah saudara menganggap berita ini berita remeh? Bagi saya sendiri itu berita yang sangat besar. Dan banyak orang yang memahami berita yang sangat besar. Allah yang maha besar itu mau menjadi sama dengan kita. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Jadi saudara, kalau kita ada kadang-kadang istilah-istilah yang saya ingin meluruskan supaya kita tidak salah dalam memahami ini. Saudara, istilah apa yang saya maksudkan, saudaraku? Seringkali kita berbicara kalau Natal kan kita suka memang ada ayat juga yang mengatakan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Renungan Kamis kalau nggak salah Selasa atau Senin atau Selasa ya, saya akan tulis. Saudara, bukan mengutus. Kalau mengutus berarti Tuhannya di mana? Di atas. Yang pergi orang lain, Yesus. Tidak. Tuhan tidak mengutus Kristus kepada kita, tetapi Tuhan Allah datang kepada kita di dalam Kristus. Amin, saudara. Bukan mengutus. Tuhan sendiri yang datang kepada kita di dalam Kristus itu. Itulah maka Kristus disebut apa? Immanuel. Allah ada di antara, bersama, mau diam, mau beserta dengan kita manusia. Jadi ketika kita memahami kebenaran ini, saudaraku, kita bisa mengerti Allah bersama kita. Saudara, dalam perjanjian lama saya ingin menjelaskan, memberikan satu gambar, beberapa contoh saja tentang pengertian bersama. Saudara ingat cerita Musa ketika dia mau diutus oleh Allah untuk melepaskan orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, Musa itu kalau kita memperhatikan 40 tahun dia hidup di Mesir. Dengan segala kenikmatan Mesir tentunya. Tapi ketika dia umur 40 tahun, dia yang mukul orang itu, akhirnya dia kabur. Setelah dalam perjalanan di padang gurun mengembalakan domba Yitro itu sekitar 40 tahun. Berarti Musa usia berapa? 80 tahun. Pada waktu usia 80 tahun ini Tuhan ingin memakai dia. Sudah bayangkan siapa di sini yang mau usianya 80 tahun kemudian ingin dipakai untuk
membebaskan. Kalau membebaskan betul-betul membebaskan ya perang. Kasarnya dengan kekuatan fisik juga kan. Sudah Musa menyadari keterbatasannya. Siapa dia? Dia bukan lagi, mungkin tidak lagi diakui oleh Firaun. Karena mungkin mamanya yang membesarkan dia, yang orang Mesir itu sudah tidak ada mungkin. Dia juga punya salah. Maka dia bilang, Tuhan aku ini orang yang tidak cakap bicara. Ada banyaklah alasan. Tapi kalau sudah memperhatikan di dalam cerita Musa itu, sudah bisa lihat dalam Keluaran 3 ayat 10-14 dikatakan apa? Musa, jangan takut. Apa kata Tuhan? Aku akan menyertai engkau. Jadi ketika Musa mengalami ketakutan, tidak berani karena melihat dirinya sendiri, Tuhan bilang apa? Jangan takut Musa, aku menyertai engkau. Memang ketika berbicara itu Tuhan lengkapi Musa dengan siapa? Jubir. Jadi Musa hebat juga ya, punya jubir. Jubirnya si Harun. Tapi bukan hanya itu, penyertaan Tuhan diperlihatkan dari tongkat yang itu ya, bisa diulang macam-macam tanda-tanda. Bersama, saudara bisa lihat bagaimana ketika Allah bersama, Musa yang takut menjadi berani. Kalau saudara membaca cerita yang lain tentang Yeremia, hampir sama. Saudara Yeremia ini masih relatif muda. Dia seorang imam, sekarang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah. Termasuk orang Israel kan, Yehuda kan, para imam juga. Apa dia bilang? Tuhan aku kan masih muda, aku gak pandai bicara. Hampir sama dengan Musa jawabannya. Tapi kalau saudara memperhatikan di situ, sekali lagi Allah juga bicara apa? Aku menyertai. Maka kemana engkau kuutus pergi, pergilah. Dan kalau pasal 3 sudah memperhatikan, Tuhan itu menyentuh, meletakkan firman di mulut Yeremia. Menyertai. Menyertai berarti apa? Memampukan. Menyertai berarti apa? Bersama. Kalau Tuhan bersama kita berarti apa? Saya dan saudara bisa menghadapi apapun yang saya dan saudara secara manusia tidak bisa hadapi. Nah minggu ini secara berturut-turut kita belajar tentang bagaimana Maria, bagaimana Gembala, minggu 27 nanti, bagaimana Yusuf. Bagaimana Maria bisa menghadapi tantangan dari panggilan itu. Yang taruhannya gak tanggung-tanggung, nyawa saudaraku. Bagaimana Gembala bisa meninggalkan kawan ternaknya pergi. Bagaimana Yusuf sebagai seorang pria yang baik-baik mau mengambil Maria yang gak jelas dia sudah hamil. Kenapa mereka berani? Kenapa mereka berdua berani menjalani semua ini ketika Yesus sudah lahir? Karena Tuhan menyertai mereka. Saudara-saudara, jadi ketika kita berbicara tentang penyertaan Immanuel itu, saudara bisa lihat begitu ada banyak contoh yang diberikan kepada kita. Saudara, jadi ketika saya dan saudara berbicara Immanuel, yang pertama memang Tuhan beserta kita. Tapi yang kedua bisa berarti Immanuel itu juga Tuhan tersedia bagi kita. Tadi masih dapat lilin? Nah, lilin ya, masih ya? Berarti masih tersedia. Ya kan? Pernah Anda nggak dapat sesuatu waktu antri? Isi bensin yang sering ya? Kenapa nggak dapat? Karena nggak tersedia. Anda pernah minta tolong orang dan tidak datang? Pernah atau sering? Saya pernah dan sering. Kenapa? Karena mungkin pas dia nggak bisa. Immanuel bukan hanya Allah bersama dengan kita. Kalau kita sesama teman mungkin bisa bersama-sama tapi gila, boleh tolong gua nggak? Aduh gimana mau nolong, gua juga nggak bisa. Nggak bisa tolong kan? Ada mungkin bersama kita. Tapi dia tidak selalu bersedia atau dia tidak selalu mampu, dia tidak selalu tersedia untuk kita. Tapi Immanuel punya pengertian. Bukan saja Allah beserta dengan manusia, bukan saja Allah bersama-sama
dengan kita, tetapi Allah juga tersedia bagi kita. Amin saudara. Allah tersedia bagi kita. Saudara, di masa pandemi ini, saudara, kita merayakan Natal secara sederhana. Ya, waktu kami ketemu gereja-gereja di kecamatan kita ini, ada banyak yang tidak bisa ketemu, kumpul seperti ini. Kami hanya ada 5 kalau nggak salah yang mengadakan sebagian ketemu, sebagian live streaming. Selebihnya itu ada, kita kan ada 20 berapa ya, saya lupa kemarin. Itu yang selebihnya tidak melakukannya. Jadi Natal tahun ini justru kita adakan dalam kesederhanaan dan juga saudaraku diadakan secara live streaming. Saudara, tapi justru kesederhanaan inilah simbol Natal. Kesederhanaan ini bukan hanya simbol, tapi kesederhanaan ini justru esensi Natal. Kenapa? Karena Allah tadi turun. Sederhana kan saudaraku? Dari yang empunya segalanya menjadi nggak punya apa-apa. Ya, mau lahiran aja, lahirnya di kandang domba. Ya. Sebersih-bersihnya kandang domba, saya sering katakan pada kita kan, tetap bau pasti. Nggak ada kan di sini yang lahir di kandang domba? Ya, nggak ada ya. Minimal lahir di tempat tidur. Di kandang domba, saudaraku. Penginapan sudah penuh semuanya. Sederhana. Kemudian saudaraku, secara online, apa sih prinsip online? Kita adakan di sini ya. Bapak Ibu di rumah lihat kan? Berarti siapa yang jumpai siapa? Ya. Acara ini menjumpai sana loh. Tinggal buka aja. Ya, karena kalau di sini sinyalnya putus, mati yang di sana. Di sana sinyalnya kuat, Pak. Iya, tapi sini putus. Berarti kuncinya di mana? Di sini. Ya, makanya Bapak Ibu di rumah doakan supaya jangan putus sinyalnya. Ini prinsip Natal, saudaraku. Bukan manusia yang menjumpai Allah karena nggak mungkin. Bukan manusia yang berusaha mencari Allah karena tidak mungkin juga, nggak mungkin ketemu. Natal yang menjumpai siapa? Allah yang besar itu, yang tinggi, yang kudus itu, menjumpai saya dan saudara. Ya. Jadi bukan peristiwa di Bethlehem saja Bapak Ibu itu terjadi. Peristiwa hari ini pun bisa. Tuhan bukan mengunjungi Bethlehem saja. Tuhan mengunjungi kita. Tuhan mengunjungi Bapak Ibu yang di rumah. Tuhan mengunjungi Bapak Ibu yang mungkin sedang dalam kereta atau dalam perjalanan, naik mobil bagaimana. Tuhan mengunjungi Bapak Ibu. Tuhan mengunjungi kita yang di sini. Saudaraku, itu prinsip Natal. Saudara, Natal dalam masa pandemi COVID-19 sebetulnya, COVID-19 mengajak saya dan saudara untuk melihat dan merasakan bagaimana kehadiran Yesus Kristus, sang terang itu dalam gelap. Gelap di sini tentu saya mau mengatakan apa? Ketidakjelasan. Kita nggak tahu bagaimana, ya kan? Saudaraku, justru Natal di masa COVID-19 ini, saya dan saudara diingatkan betapa Yesus sang terang itu datang untuk membimbing saya dan saudara. Saudara, kalau kita melihat dalam masa COVID-19 ini, siapa yang merasa kuat di antara kita? Enggak ada ya. Saya kalau di jalan ada orang enggak pakai masker, kan suka ibu bilangnya, Pak itu lihat Papa. Oh enggak, itu kan orang kuat. Ya, kita orang lemah jadi pakai masker lah. Ya, ada yang santai aja enggak pakai masker, enggak pakai apa, santai gitu ya sambil makan-makan di jalan. Saya suka bilang sama istri saya, oh itu orang kuat, ya. Atau orang merasa kuat. Padahal gak ada orang satu pun yang kuat. Rapuh. Saudara-saudara itu rapuh, saudaraku. Rapuh banget. Tapi justru ketika kita merayakan Natal dalam masa ini, saya dan saudara yang sebenarnya rapuh, ternyata Allah yang tinggi itu mau turun.
menjadikan saya dan saudara bernilai. Maka jangan letakkan ukuran nilaimu dengan yang salah. Engkau bernilai bukan karena kau punya jabatan yang bagus. Bukan. Engkau bernilai bukan karena engkau punya pendidikan yang hebat. Enggak juga. Engkau bernilai bukan karena mungkin keluargamu baik-baik. Enggak. Engkau bernilai bukan karena engkau mungkin punya banyak hal. Engkau punya banyak harta. Engkau punya banyak relasi. Enggak. Yang membuat saya dan saudara yang rapuh ini bernilai. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang. Dari yang tinggi itu. Yang kudus itu datang menyapa saya dan saudara. Menjadikan saya dan saudara bernilai. Hari-hari ini sebenarnya harusnya ini yang boleh kita terus ingat. Saudara, penyertaan Tuhan. Immanuel yang memampukan Musa. Immanuel yang memampukan Yeremia. Immanuel yang memampukan ada banyak orang-orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Immanuel itu juga yang semestinya memampukan saya dan saudara menjalani kehidupan kita di tengah-tengah ketidakpastian ini. Di tengah-tengah ketakutan kita. Di tengah-tengah mungkin berbagai macam konflik yang ada. Di tengah-tengah mungkin di tengah-tengah kekhawatiran yang kadang kita lihat sana sini kacau. Immanuel memampukan saya dan saudara untuk menghadapinya. Dan yang utama bukan hanya menghadapi, tapi ketika Allah ada bersama kita. Ya. Bagaimana Musa bisa mengubah lautan yang begitu dalam menjadi tanah kering? Karena Allah bersama dengan dia. Bukan karena tongkatnya. Bagaimana Musa bisa membawa umat Israel, orang Ibrani waktu itu, berjalan di padang gurun dengan dia bertahan. Karena panasnya pasti setengah mati. Dinginnya gak tanggung-tanggung, ekstrim. Kenapa? Bukan karena tiang awan, bukan karena tiang api. Karena Tuhan menyertai mereka. Dalam bentuk tiang awan, bentuk tiang api. Bagaimana saudara-saudaraku, Yusuf bisa menjadi satu pribadi, Yusuf dalam perjanjian lama ya. Yang begitu taat ketika menjalani proses di penjara, di fitnah. Kenapa dia bisa? Bukan karena Yusuf hebat. Karena Tuhan bersama. Saudara, maka hari-hari ini saya ingin mengajak saya dan saudara mengalami Immanuel. Saudara, bukan sebagai nama, tapi sebagai tindakan Allah yang nyata dalam hidupmu, dalam hidup saya. Saudara, dulu ada nyanyian gini, nyanyian anak sekolah minggu ini. Jadi waktu saya pasang ini, Papa mau ngajar sekolah minggu di mana anak-anak saya kan? Bulan selama pandemi ini kami bertiga di kantor kan. Di kantor ada kantor. Ingat lagu ini ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ya saya nggak nyanyi lah di sini. Saya mau ambil yang pink itu. Kata-kata yang sangat menarik. Katanya apa? Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Dikatakan apa lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Jadi di mana dia ada? Dimanapun. Tapi kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Yang berlebihan. Allah Immanuel, alamilah. Sekali bukan nama tapi tindakan Allah bersama-sama dengan Anda dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun Anda ada. Bahkan ketika mungkin orang-orang yang Anda harapkan untuk bersama Anda hari-hari ini tidak. Saudara, beberapa saudara kita, mungkin teman-teman yang lain mengalami bagaimana rasanya isolasi. Anda dikurung
Isolasi kan? Enak enggak? Orang yang pengennya harusnya sama kita pun harus bisa ya. Dalam situasi itu pun Anda tidak sendiri. Allah ada. Orang-orang tua saya yang saya sangat kasihi, opung-opung. Mungkin selama pandemi ini anaknya pergi, cucu yang biasa diantar juga enggak sekolah, kadang-kadang pergi. Orang tua kami harus di rumah sendiri. Saya mau pastikan, Bapak Ibu tidak sendiri. Karena Allah yang hari ini kita rayakan, Allah yang bersama ada di antara kita dalam situasi apapun. Jadi opung sekalipun harus di rumah, opung tidak sendiri. Jadi sebenarnya orang Kristen sangat lucu dan ironis kalau merasa kesepian. Betul kan? Kalau prinsip ini kita pahami. Aduh, saya merasa sendiri. Jadi Immanuelnya kemana? Ya. Tolong dong antar saya ke kamar mandi. Aneh juga tuh orang Kristen. Takut ke kamar mandi. Immanuel, ya kan? Ya. Apalagi? Aduh, saya nggak berani tidur sendiri. Itu yang kecil-kecil kan? Poinnya ada yang saya mau sampaikan, Anda nggak mungkin sendiri. Allah bersama dengan Anda. Anda gak pernah juga nanggung masalah sendiri. Allah bersama dengan Anda. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar ketika kita merayakan Natal, Anda melihat Yesus sebagai perwujudan Immanuel itu satu-satunya fokus dalam hidupmu? Banyak orang masih mempunyai sukacita-sukacita yang lain di Natal ini. Yang palsu. Sukacita yang sebenarnya adalah berita ini. Immanuel, Allah bersama dengan Anda. Saudara, hari ini kita belajar dari Matius pasal pertama ayat 23. Allah akan menyertai. Kalau sudah memperhatikan, membaca kitab Matius, di akhir kitab itu juga ditulis yang sama. Kalau sudah membaca Matius 28 ayat 20, dikatakan apa? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kapan? Sampai? Kapan menyertainya? Senantiasa. Senantiasa itu apa? Kapan? Kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi waktu. Dan ini janjinya. Jadi hari ini, masa pandemi COVID-19 ini pun Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama Bapak Ibu yang saat ini sedang bergumul, sedang sakit. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu yang karena COVID-19 ini harus diisolasi. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu yang karena pandemi COVID-19 ini terpaksa harus di PHK. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu yang terpaksa karena situasi ini, maka kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga, kehidupan apapun berubah. Dan Tuhan bersama dengan Bapak Ibu yang selama ini rajin ke gereja, yang selama ini tidak pernah absen, tapi karena situasi ini Anda di rumah. Tuhan bersama dengan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, kita akan memakai waktu sebentar untuk kita merenungkan peristiwa Natal ini. Bapak Ibu di rumah, nanti kita akan mengadakan penyalaan lilin sebagai satu simbol bahwa kehadiran Tuhan hadir sebagai terang yang akan memampukan saya dan saudara berjalan di dalam kegelapan ini. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman.